Pas bab toharoh saya tanya, nah apakah kamu sudah mimpi basah? Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enci-enci, tuan-tuan dan puan-puan, majelis penonton yang mulia. Yang kecil tak disebut nama, yang besar tak disebut gelar, yang tua dengan tuahnya, yang muda dengan takahnya. Yang makan tak boleh bercakap, yang minum tak boleh berdiri. Izinkanlah beta meluahkan rasa di dada. Semoga tuan-puan gemar hendaknya. Silakan. Kan ada tuh orang yang beranggapan orang anak yatim ini kalau mamanya sudah ada yang mamanya ibunya menikah lagi, dia kan sudah punya bapak gitu. Atau dia kan orang senang, kenapa dibantu? Seperti itu bagaimana, Pak? Meskipun dia anak presiden, tetap dia kategori yatim. Kalau dia belum balik, ya kategori masih anak-anak, kan kategori anak yatim kan dia. Jadi walaupun dia anak presiden, tetap dikategorikan sebagai anak yatim. Meskipun kan anak yatim ada kalanya mereka itu kaya kan, orang tuanya kaya, hartanya banyak. Ada kalanya anak yatim itu miskin, orang tuanya tidak punya harta. Nah, kalau pertanyaan Pak Mo tadi, istrinya itu dia sudah menikah, ya tetap masih dikategorikan dia yatim karena dia belum balik. Nah, dia binnya itu kan tetap bin almarhum yang pertama. Walaupun dia udah punya bapak tiri, tetap dia yatim. Iya, tetap dia yatim. Maka itulah Pak Mul, kalau yatim ini memang kita harus perhatikan. Jadi alhamdulillah di sini, alhamdulillah seperti di Masjid Mujahidin tersebut itu banyak sekali santunan yang dikelola oleh pemuda, oleh Pak RT, oleh Jamaah Wirid Yasin. Alhamdulillah. Karena kita kalau membiarkan anak yatim, kata Allah di dalam Al-Quran, araital ladzi yukadzibu biddin. Ya, tahukah kamu orang mendustakan agama? Jadi orang yang menghadik anak yatim, yang tidak perlu dengan anak yatim. Inilah masya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah daripada kategori orang yang menghadik anak yatim atau membiarkan anak yatim yang terlantar. Baik, satu lagi Pak. Okay. Kita kan mungkin ada kebingungan dalam pembagian santunan anak yatim. Begini, untuk usia kita kan kadang-kadang tidak begitu persis tahu bahwa mereka adalah sudah balik. Jadi bagaimana kalau mamanya kita sepakat nih, dia sekolah, kita sepakati terakhir dia menerima zakat anak yatim, maksudnya terakhir dia menerima santunan anak yatim di usia atau di kelas 9 SMP atau atau MTS. Boleh nggak Pak sepakat seperti itu, Pak? Kalau sepakat memang tidak bisa, itu karena sudah ketentuan. Kalau dia batas umur menerima santunan anak yatim adalah batas belum balik. Belum balik. Jadi salah satu bagaimana kita mengetahui dia balik atau dia, memang kita harus tanya, terutama pada orang tua. Harus bertanya. Bertanya. Kita beri contohkan seperti MDA itu. Di MDA itu kami langsung bab toharoh yang kami sampaikan. Ada anak SD kelas 4 Pak. Dia sudah haid 4 SD. Memang pertumbuhan badannya memang subur, tapi 4 SD kok sudah haid. Dan ada kalanya yang di kelas 6 SD atau MDA itu dia sudah baru balik. Dan itu banyak sekali yang belum balik juga untuk anak-anak di kelas 6 SD. Tapi ada juga yang sudah balik. Jadi untuk tahu persisnya apakah itu anak balik atau belum, lebih baik kita tanya pada yang bersangkutan atau anak tersebut, atau kepada, kalau dia malu menjawab, maka kita harus tanya kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya kan tahu persis. Kalau anak lelaki kita harus tahu, harus langsung. Karena kalau anak lelaki biasanya itu kan mimpi basah atau mimpi keluar mani ini. Kalau dia tidak kita latar langsung, dia pertama malu, mungkin tidak terbuka. Mungkin dia cerita sama orang tuanya juga atau mamanya juga, mungkin agak dia sungkan kan, gitu. Dia lebih baik, karena ini pernah saya lakukan di di MDA itu gitu, seperti itu Pak Yomamul. Mereka itu pas bab toharoh saya tanya, nah apakah kamu sudah mimpi basah? Sudah Pak. Padahal usianya masih kecil. Posturnya begitu. Jadi perkembangan anak itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Dan tidak semestinya dia 10 tahun semua haid atau sudah balik, belum. Karena ada yang 1 MTS itu belum balik. Ada yang kelas 2 belum balik di MTS. Nah, tapi kelas 4 SD kok sudah balik.
Nah ini kadang tidak sama. Mungkin Pak ya. kalau dia kelas udah SMA, Hmm? memungkinkah dia tuh atau balik atau belumnya itu kalau udah SMA? Kalau sudah SMA sudah, karena kalau rasanya sudah Pak. ya sudah. Itu kan kalau perempuan itu 7 tahun dalam apa fikihnya itu kan. Nah, tapi 15 tahun untuk laki-laki. Biasanya 15 tahun itu kalau laki sudah apa mengalami balik. Kalau perempuan memang pertumbuhan cepat kadang 9 tahun. Dan tidak sama itu kadang. Itu kadang SD itu taruh usia berapa ya? 10 tahun ya. Nah, itu kan sudah. Tapi ada juga yang belum balik. Jadi tidak sama-sama. Tapi kalau udah SMA itu, Pak Om itu yakin ya sudah balik atau sudah haid atau sudah mengalami mimpi basah atau mimpi keluar mani. Jadi Pak yang melakukan sistem kesepakatan sampai kelas 9 SMP atau MTS itu konsekuensinya seperti apa? Apakah diubah sesuai dengan ketentuan Islam atau dari kesepakatan itu Pak? Kita harus ketentuan Islam lah. Kalau ketentuan itu kan memang musyawarah ya, supaya tidak menimbulkan suatu masalah dalam satu kesepakatan itu memang harus musyawarah kan, dan memang sepakat. Tapi kalau memang itu menjadi suatu kesepakatan, kuncinya tidak bertentangan dengan agama, ya silakan, supaya tidak timbul masalah dari masyarakat. Iya. Nah itu. Tapi kalau sudah menjadi kesepakatan, silakan. Nah silakan kalau menjadi kesepakatan, karena kesepakatan itu memang suatu apapun kalau dimusyawarahkan, insya Allah hasilnya baik dan insya Allah nanti tidak timbul masalah. Kita kan takut masalah. Iya masalah. Kita apalagi yang megang duitnya. Iya, apalagi yang megang duit itu. Kesian pengurusnya, pegang duitnya itu yang kita. Tapi kalau itu sudah menjadi kesepakatan, walaupun dia sudah sudah balik, tapi memang kondisi dia itu memang tidak memungkinkan, memang harus dibantu, ya silakan. Kuncinya ada kesepakatan antar masyarakat. Tapi dalam ketentuan Islam kan itu mereka ini belum balik. Yang laki-laki mimpi basah, yang perempuan haid. Iya. Baik, ada lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan? Cuman satu hal yang perlu kami sampaikan. Ini bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Allah dan kata Rasulullah bagi Rasulullah dalam satu hadisnya, man faraja bidkhuli Ramadhan haramallahu jazahu 'alan niran. Siapa yang lega hati menyambut kehadiran bulan suci Ramadan ini, pasti Allah mengharamkan tubuhnya atas neraka. Masya Allah. Merinding saya Pak, sumpah merinding saya Pak. Masya Allah. Amin. Subhanallah. Ya, kelihatannya kita kalau udah terbiasa Pak Mulia, terbiasa puasa rasanya seperti meninggalkan Masya Allah. Apalagi Pak Mulia, Masya Allah, bulan suci Ramadan ini seluruh pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.